Oke, nah jadi kita masuk ke contoh soal ya. Ini langsung saja kita baca soalnya. Benda bermassa 1 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang memiliki ketinggian 80 meter. Jika gesekan udara diabaikan dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik benda ketika tiba di permukaan tanah. Oke, jadi di sini yang diketahui sama kita, yang diketahui itulah massa bendanya, ada massa bendanya 1 kg. Terus di sini ketinggiannya, nah ketinggian gedung itu ada 8 meter. Ini kita buat 8 meter. Kemudian gravitasi, ada gravitasinya 10, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Terus yang ditanya adalah berapa energi kinetik. Ini berapa energi kinetik yang kedua. Nah ini ya, kita buat yang kedua. Nah, kenapa ini yang kedua? Karena memang di sini ada dua keadaan ya. Keadaan yang pertama yaitu benda itu berada di puncak gedung, sedangkan yang kedua benda itu berada pada permukaan tanah. Oke, nah jadi ibaratnya seperti ini. Kalau kita gambarkan, berarti ini bendanya awalnya ada di puncak gedung. Nah, dia akan jatuh, jatuh bebas ya, jatuh bebas, jadi agak lurus gambarnya ini. Nah sekarang dia di permukaan tanah, dia jatuh. Oke, dimana di sini jaraknya ini tingginya tadi 8 meter. Nah berarti di sini karena dia di puncak, berarti energi potensialnya maksimal, sedangkan energi kinetiknya 0. Dan berlaku sebaliknya, di sini energi kinetiknya maksimal, energi potensialnya 0. Oke, langsung saja kita buat rumus atau aplikasi daripada hukum kebekalan energinya ya. Jadi ini keadaan pertama, sedangkan yang di sini adalah keadaan yang kedua. Oke. Nah, energi mekanik selalu sama ya. Kebekalan energi selalu sama semua. Ini biar agak muat nanti. Sini aja kita buat. Energi mekanik 1 itu pasti sama dengan energi mekanik yang kedua. Oke, energi mekanik itu sama aja dengan energi kinetik 1 ditambah dengan energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah dengan energi potensial yang kedua ya. Jadi indeksnya 1 dan 2. Nah, energi kinetik 1 ini kalau kita buat, kita turunkan saja nggak apa-apa. Energi kinetik itu berarti setengah M kali V1 kuadrat. Oke, ditambah dengan ini M kali G kali H1 ya, sama dengan energi kinetik 2 berarti setengah M kali V2 kuadrat ditambah dengan M kali G kali H2. Oke, nah jadi kita turunkan lagi nih, setengah M kali V1. Nah, jadi V1 di sini keadaan 1 ini kan V-nya 0. Nah, berarti kita anggap saja nih 0 ya. Ini enggak usah kita kalikan lagi. Ini 0 karena apapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Nah, sedangkan kalau ini M-nya ada, M-nya itu 1. Di 1 dikali dengan G-nya 10, kemudian dikali H-nya itu adalah 80 ya. Oke, terus ini setengah. Nah, kebetulan karena yang ditanya di soal adalah energi kinetik 2, sebenarnya ini nggak usah kita tuliskan, nggak boleh juga, tapi ya sah-sah saja kita tuliskan seperti ini. Tapi karena yang ditanya hanya energi kinetiknya doang, ya kita tuliskan aja energi kinetik 2. Kita kembalikan ke yang seperti yang di atas ya, sama aja itu. Ini ditambah dengan Mg kali H2. Nah, ini H2 nya kalau kita lihat kan ini udah pas nih di permukaan tanah, berarti ketinggiannya benar-benar 0. Berarti ini juga H2 nya 0. Ini kalau kita kalikan berarti hasilnya juga 0. Oke, berarti ini langsung kalikan saja. Ini dapat kita jadi 800. Ini sama dengan energi kinetik 2. Atau boleh kita tuliskan energi kinetik 2 itu sama dengan 800 joule ya, karena satuan energi adalah joule.
Ya, demikian untuk soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang kedua ya. Jadi kita lihat sini. Energi kinetik benda di titik B adalah 100 Joule. Jika massa benda 2,5 kg, maka energi benda pada saat kinetik benda pada saat menyentuh tanah. Berarti diketahui sini energi kinetik di titik B, dan yang ditanya saat menyentuh tanah adalah pada titik C. Nah, berarti energi kinetik itu kita terapkan saja hukum kekebalannya, itu energi mekanik. Jadi boleh kita buat di sini energi mekanik di titik B itu akan selalu sama dengan energi mekanik di titik C. Jadi energi mekanik itu sudah pasti energi kinetik yang di titik B ditambah dengan energi potensial di titik B sama dengan energi kinetik di titik C ditambah dengan energi potensial di titik C. Maka kita turunkan saja. Energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat ditambah dengan energi potensial itu pasti m kali g kali h sama dengan energi kinetik setengah mv kuadrat ditambah dengan m kali g kali h energi potensial. Nah, untuk di soal ini kebetulan di titik B ini energi kinetiknya udah diketahui langsung 100 Joule. Jadi di sini nggak usah kita hitung lagi, ini totalnya semua adalah 100 Joule. Nah, sedangkan energi potensialnya di titik B ini, nah jadi massa bendanya udah ada 2,5, ini kita buat 2,5 kemudian dikali ini koma ya, kemudian dikali G nya percepatan gravitasi karena tidak diketahui kita anggap 10, berarti dikali 10 dikali, nah tingginya, nah ini ketinggian dari tanah ini 6 meter, berarti ini kali 6 sama dengan, nah yang ditanya energi kinetik benda, berarti energi kinetik di titik C saat menyentuh tanah, berarti ini yang mau kita cari, berarti langsung saja ini energi kinetik di titik C. Oke. Nah, kemudian MGH ini energi potensial di titik C hanya udah menyentuh tanah berarti sama dengan 0, berarti apapun yang dikalikan dengan 0 pasti 0, berarti ini semua hasilnya 0. Nah, tinggal kita kalikan dulu ini, berarti ini 100 ditambah dengan ini kita kalikan 15, berarti jadi 150, maka sama dengan energi kinetik di titik C. Berarti kita jumlahkan saja 250 sama dengan energi kinetik di titik C. Oke, berarti energi kinetik di titik C atau pada saat menyentuh tanah itu adalah 250 Joule. Oke.